Halo teman-teman, saya akan coba untuk berbicara MU kali ini. Masih ada rasa penasaran bahwa saya menginginkan Ralf Rangnick, pelatih Jerman itu sudah ada ketika MU menjamu The Gunners Arsenal pada Jumat pagi waktu Indonesia bagian Barat di Old Trafford. Ya. Tadinya kita berharap bahwa dia langsung ke Stamford Bridge, tapi memang masih sulit saat itu, masih dipegang oleh Michael Carrick karena masih mengurus izin kerja. Nah, kemudian saat mereka akan menjamu MU ya, akan menjamu Arsenal, saya penasaran sekali, ingin cepat-cepat melihat ya, sosok dari pelatih berusia 63 tahun ini untuk menukangi The Red Devil MU ketika mereka menjamu The Gunners Arsenal. Tetapi itu pun masih urung ya, masih sulit karena dia masih tetap mengurus izin kerja itu dan tetap MU itu ditangani oleh Carrick. Oke lah, tidak ada masalah. Carrick ini kan sudah melewati 2 pertandingan di semua kompetisi, menang melawan Villarreal di UCL dan juga menahan The Blues Chelsea di Stamford Bridge dengan 1-1. Bahkan mereka nyaris menang sebelum ada penalti balasan dari Jorginho setelah Sancho bisa membuat gol. Nah, kita sekarang balik dengan keberadaan mereka saat menjamu Arsenal. Mereka agak sulit ya, MU ini kalau ketemu Arsenal dalam 5 pertemuan terakhir, ya, hanya 2 kali imbang dan justru 3 kali kalah. Musim lalu mereka kalah dengan 1-0 lewat penalti dari Aubameyang. Kemudian mereka menuju ke Emirates dan bermain imbang. Jadi sulit ya. Setiap kali menghadapi The Gunners, MU itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Mereka memang terakhir menang itu bukan di IPL ya. Mereka menang di Januari 2019, kalau tidak salah itu 3-1 tapi di Piala FA. Kalau kita tarik ke belakang lagi, kalau melihat kapan sih MU ini menang melawan Arsenal ya. Itu terjadi pada 2018 ya. Di 29 April dan tim ini masih dipegang oleh Jose Mourinho saat itu ya. Mereka menang 2-1, itulah terakhir kali bermain di Old Trafford di Liga Premier Inggris dan MU bisa mendapatkan 3 poin. Dan 3 poin itu tidak mudah. Mereka bisa menang itu terjadi pada menit-menit akhir. Menit-menit akhir pemain tengah dari Belgia ya, Marouane Fellaini membuat gol di menit 90+1. Ya, Pogba lebih dulu memberikan keunggulan buat MU, tapi dibalas oleh Arsenal oleh Henrikh Mkhitaryan yang saat ini ada di Roma. Nah, Arsenal ini saat itu masih dipegang juga oleh pelatih kawakan mereka, pelatih yang terakhir memberikan gelar buat mereka di 2004 saat itu, Arsene Wenger. Sebelum Arsene Wenger ini mundur. Dan kemenangan inilah yang ditorehkan oleh Mourinho yang tidak bisa dilakukan oleh pelatih MU. Baik dari Ole yang menggantikan posisi Mourinho dan sekarang sudah dipegang oleh Carrick dalam caretaker, dan itu saya ingin melihat tadinya Rangnick bisa memegang tim ini dan mungkin bisa memenangkan ya, memutuskan bagaimana kutukan itu mereka sejak 2018 dari April itu tidak menang di IPL melawan The Gunners. Bukan tidak mungkin juga dalam pertandingan Jumat pagi atau Kamis waktu di Inggris sana MU mengalami kesulitan, tidak bisa memenangkan pertandingan ya melawan Arsenal karena pasukan Mikel Arteta ini bangkit setelah mereka dihajar oleh Liverpool di Anfield dengan 4-0, memutuskan rentetan hasil positif mereka dalam 10 pertandingan tidak kalah. Kemudian dia dipukul, tapi mereka cepat bangkit mengalahkan Newcastle dengan 2-0 di Emirates kemarin. Jadi mereka membawa suatu motivasi yang tinggi ketika datang kembali ke Old Trafford untuk menghadapi MU. Mereka suka menghadapi dengan gaya MU. Nah, kenapa saya ingin melihat Rangnick? Karena apa yang akan dilakukan oleh pelatih ini kalau mereka bisa menghadapi Arsenal di saat dia sudah berdiri di pinggir lapangan, di Theatre of Dreams. Tapi sekarang kan masih dengan duet mereka dengan Carrick dan Fletcher tentunya yang berada di sana. Kita akan menunggu apakah Fletcher akan kembali dengan earphone-nya untuk terus berkomunikasi dengan seseorang. Tidak diketahui sampai saat ini siapa itu. Seperti yang dilakukan oleh Fletcher saat MU ke Stamford Bridge bermain dengan Chelsea dan mereka mendapatkan hasil yang oke lah. Walaupun kalah dari permainan, kalah dari semua aspek, tapi yang penting mereka dapat 1 poin dari Chelsea. Tapi
kita bisa melihat bahwa Fletcher itu sibuk, ya. Telepon tidak tahu ke siapa, apakah ini ke Ralf Rangnick yang langsung memberikan instruksi, sehingga Bang Dodo cadangan saat itu walaupun masuk di babak kedua, dan ada rasa mungkin kekesalan dari Ronaldo setelah pertandingan berakhir ketika masuk ke ruang ganti. Tapi saya lebih menginginkan bahwa Rangnick ada di sana, ya, ada, atau pada saat nanti bermain melawan dengan Arsenal dia berdiri di situ. Namun sayang sekali bahwa ia lagi-lagi terkendala. Mungkin dalam pertandingan selanjutnya, ya, dia akan bisa bermain, atau pada akhir pekan ini setelah semua urusan selesai. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Michael Carrick ketika mereka menjamu Arsenal? Karena Arsenal ini kan pasti akan berusaha untuk tidak kalah, ya, ketika mereka pulang ke London lagi. Dan ini bagi MU, mereka harus menang. Maguire sudah kembali. Apakah kapten kesebelasan ini yang banyak dibully, banyak membuat blunder akhir-akhir ini akan kembali dipasang? Saya pikir ya, kalau dia dipasang kembali, kemudian ada pertanyaan, Eric Bailly yang bermain bagus di Stamford Bridge, apakah di bangku cadangkan kembali? Bisa saja akan bermain dengan 4-2-3-1, pola klasik yang selalu ditampilkan sejak Ole dan sekarang berganti dengan Michael Carrick, atau Michael Carrick melakukan perubahan seperti melawan Chelsea dengan 4 pemain belakang, ada 3 gelandang, kemudian Bruno Fernandes berdiri di belakang Rashford dan Sancho. Bisa aja terjadi. Jadi opsi-opsi ini bisa dilakukan oleh Michael Carrick saat mereka menjamu Arsenal. Bisa saja bermain dengan 3 back langsung. Bailly tetap dimainkan bersama dengan Maguire dan Lindelof. Kemudian di depannya itu ada 4 gelandang. Berarti Wan-Bissaka, ya, di kanan kembali didorong, bermain agak lebih ke depan bersama dengan Alex Telles. Nah, 2 di tengah ini masih Fred dan McTominay yang bisa dimainkan kalau dengan 4 gelandang. Ya, jadi 3-4-3, tetapi Bruno Fernandes akan berada di depan 4 gelandang tadi. Nah, apakah Ronaldo akan dimainkan sini? Itu yang menjadi tanda tanya. Ya, bisa saja Ronaldo dimainkan entah dengan Rashford atau dengan Jadon Sancho. Sancho kan dalam 2 pertandingan terakhir, baik melawan Villarreal dan Chelsea, bermain sangat baik, ikut membuat gol bahkan. Nah, kita lihat ini formasi, ya, kalau bisa dikatakan dengan 3-4-1-2 tadi. Bisa saja bermain dengan 4-3 kembali, dengan Nemanja Matic bermain di situ bersama dengan Fred dan McTominay yang akan mereka mainkan. Kemudian Bruno Fernandes tetap akan bermain lagi dengan 2 di depan adalah Sancho dan Rashford. Dengan Telles saya pikir tetap akan bermain bersama dengan Wan-Bissaka dari sisi flank, ya, kita akan lihat itu bisa saja, atau bermain dengan 4-4-2 bisa saja, karena Rangnick kan cocok ketika bermain dengan gegenpressingnya. Rangnick ini bagus, bisa saja dia menginstruksikan kepada Fletcher dan juga Carrick bermain dengan 4-4-2 atau 4-3-3. Nah, MU ini kan harus menang. Mereka tidak mungkin bermain lagi dengan apa yang mereka lakukan, Carrick lakukan ketika di Stamford Bridge dengan 3 gelandang, ya memang itu yang dia inginkan. Bermain lebih dalam, lebih bertahan, menunggu, ya. Kalau perlu orang bisa katakan dengan parkir bus nggak peduli, yang penting mereka tidak kalah. Tapi ini kan mereka di kandang, ya, harus menang. Karena mereka mengalami 3 kekalahan di kandang itu, mereka tidak mampu membuat gol. Melawan Aston Villa 1-0, Liverpool 5-0, City 2-0. Mereka tidak bisa membuat gol. Ini betul-betul musibah buat mereka. Dan sekarang ketika menghadapi tim yang juga bagus, ya, yang memungkinkan untuk bisa mengalahkan mereka, ini mereka harus bisa membuat gol. Makanya tidak akan mungkin bermain dengan pemain 3 gelandang yang lebih bertahan. Mereka akan coba untuk bermain dengan lebih menyerang. Kalau tetap dengan 3 back, ya, dengan Telles dan Wan-Bissaka didorong ke tengah dengan Fred dan McTominay bermain di situ, mungkin saja Van de Beek coba dimainkan secara bersamaan, ya, secara bersamaan dengan Bruno Fernandes lebih ke depan dan meninggalkan 1 pemain di depan. Apakah Jadon Sancho atau Cristiano Ronaldo yang ditaruh di depan? Kan mesti dicoba 2 pemain ini. Tetapi kalau Van de Beek tetap di cadangan, pasti yang akan dipilih adalah Bruno Fernandes yang akan bermain. Ya. Kita akan menunggu apakah di depan ini Ronaldo akan lebih dulu main dengan Sancho, yang konon akhir-akhir ini dikatakan bahwa ini akan dicoba dengan Fernandes berdiri di belakang 2 pemain tersebut. Nah, kita akan melihat apa yang harus dilakukan oleh
Carrick dengan tuntutan 3 poin mutlak yang mereka harus dapatkan. Tapi kan tidak mudah kalau melihat dari catatan sejarah terakhir, 5 laga terakhir mereka sulit bisa menang. Sudah cukup lama juga sejak Mourinho itu pergi, mereka sampai saat ini tidak bisa menang, dan memungkinkan bagi Arsenal untuk bisa mengulangi lagi hasil positif. Kalau melihat dari pemain yang masih bertahan dari 2018 saat itu, masih ada sekarang De Gea, ya, yang masih menjadi saksi hidup ketika mereka terakhir menang melawan Arsenal ini. Ada De Gea, ada Lindelof, ada Paul Pogba, ya, ada Jesse Lingard yang masih, McTominay juga masih ada di cadangan, Marcus Rashford, Anthony Martial, Juan Mata, itu masih ada dan sekarang masih bermain, ya, masih bermain dengan MU sejak saat mereka terakhir kali menang. Sementara Wenger itu sedikit sekali, ya, ada Granit Xhaka, Aubameyang masih bertahan sampai saat ini, Sead Kolasinac, ya, Kolasinac masih ada, Nathan Niles juga masih bertahan. Jadi mungkin ada 4-5 pemain di zaman Arsene Wenger yang masih bertahan sampai saat ini di zaman Arteta, dan mereka juga bisa diangkut menuju ke Old Trafford, bisa menghadapi MU. Pasti Arsenal tidak akan bermain lebih banyak bertahan. Mereka juga akan coba bermain terbuka, mengajak MU untuk jual beli serangan. Ini yang menarik, yang kita akan tunggu ketika kedua tim bermain dengan terbuka, siapa yang akan memenangkan pertandingan, ya. Dan kita tentu tetap berharap, racikan ramuan formula apa yang akan ditawarkan oleh seorang Michael Carrick ketika mereka pulang dari London dengan membawa hasil positif, tapi mereka menghadapi tim yang selalu menyulitkan mereka, yang sulit untuk mereka bisa menang. Sebaliknya bagi Arsenal, mereka selalu tersenyum, selalu suka dengan gaya bermain MU. Tidak peduli bermain dimanapun, termasuk bermain di Old Trafford, di mana mereka sulit mengalahkan Arsenal. Dan Arsenal suka dengan gaya permainan yang dimainkan oleh anak-anak MU ini. Nah, ini yang kita akan lihat. Aubameyang masih ada. Tahun lalu dia bisa membuat gol, dan sebelumnya juga dia tampil luar biasa ketika bermain dengan Arsene Wenger. Dia bisa akan tetap dipertahankan di depan dengan anak-anak muda di belakang. Mungkin Saka yang masih bermasalah, tapi masih ada Gabriel Martinelli yang bisa ditampilkan bersama dengan Martin Odegaard. Kemudian juga masih ada Emil Smith-Rowe dengan 2 gelandang yang lebih bertahan dalam double pivot mereka yang bagus. Thomas Partey di sana dan Lokonga yang akan bermain dengan lini belakang 4 yang bagus berdiri di depan Ramsdale. Ada Tomiyasu dan Tavares tentunya di sisi sayap, ya, back sayap mereka. Gabriel dan Ben White yang menjaga posisi di back tengah ini. 2 back tengah yang cukup bagus, dan pasti akan dibuat bekerja keras jika Ronaldo ada di sana, juga ada Rashford dan juga ada Sancho. Kita tidak tahu apa yang akan dimainkan oleh Michael Carrick, tapi pasti dengan pola yang tidak sama. Tentunya ketika mereka bermain di Chelsea, sekarang mereka akan bermain dengan lebih terbuka. Saya pikir ofensif, akan lebih agresif, dan ini ditunggu oleh Arsenal ketika tuan rumah bermain agresif. Apakah Theater of Dreams ini akan menjadi mimpi buruk kembali buat MU, atau ada istilah bahwa setelah mereka dalam kegelapan mereka akan bangkit lagi dan dari gelap terbitlah terang, ya, ketika mereka bisa mendapatkan 3 poin ini. Dan mereka harus bisa melakukan itu. 3 poin ini krusial untuk mereka membawa mereka naik lebih ke atas lagi, ya, untuk bisa mendekati di zona 4 besar. Kalau imbang, apalagi kalah, semakin akan terpuruk. Sambil menunggu running datang, kita akan lihat nantinya apa yang akan terjadi di Old Trafford dengan kedatangan The Gunners. Apakah rudal atau meriam London ini akan menggempur habis pasukan setan merah ini? Kita tunggu bersama. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan Bung Ropan. Jangan lupa Anda tetap subscribe dan ciao.